Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 kurikulum merdeka yang disertai dengan soal-soal latihan. Bab 1. Mari mengaji dan mengkaji Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13 dan hadis tentang keragaman. Ketika kalian membaca Al-Quran, perhatikan makharijul huruf dan hukum bacaan tajwid yang terdapat pada bacaan tersebut. Belajar Al-Quran bukan hanya membacanya saja, tetapi juga belajar menulisnya dengan benar sesuai kaidah penulisan yang benar. Cara menulis huruf hijaiyah yaitu dimulai dari kanan ke kiri, memperhatikan penulisan hurufnya sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah garis. Memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Sungguh mulia para penghafal Al-Quran, dia telah menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapat pahala berlipat ganda sebab hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Kelak di akhirat, Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengandung pesan kepada kita bahwa tujuan diciptakan manusia dan dari berbagai jenis kelamin, suku, ras, warna kulit, dan bangsa serta perbedaan lainnya. Semua itu bertujuan supaya manusia saling mengenal satu dengan yang lainnya. Hormat menghormati, sayang menyayangi, serta menyambung hubungan silaturahim atau persaudaraan. Manusia dilarang untuk saling menyakiti dan mengejek serta memaksa orang lain untuk mengikuti dirinya atau kemauannya. Karena semua manusia sama kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Hanya takwa yang menentukan nilai seseorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Bab 2. Teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan mengetahui Asmaul Husna. Mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membacanya dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintah untuk berdoa dengan Asmaul Husna sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 180. Al-Malik berarti Maharaja, Allah penguasa atas semua makhluknya. Al-Aziz artinya Maha Mulia, Allah pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Al-Qudus berarti Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. As-Salam berarti Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keselamatan dan kedamaian kepada hamba-hambanya. Al-Mu'min berarti Maha Memelihara keamanan dan Maha Menyelamatkan. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Kebersihan sebagian dari iman. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Qudus. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Bab 3. Indahnya saling menghargai dalam keragaman. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan kehendak Allah atau sunatullah. Untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, saling mengerti. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Salat merupakan contoh akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran bersikap lemah lembut kepada sesama adalah wujud akhlak mulia kepada orang lain. Larangan membunuh hewan atau mencabut tumbuhan tanpa alasan agama merupakan contoh akhlak kepada alam sekitar. Kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah dan lembut, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama. Tidak ada kompromi dalam hal-hal akidah atau keimanan. Juga tidak boleh ada kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah dan ibadah yang berbeda. Bab 4. Menyambut usia balik.
Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. 2. Haid atau menstruasi bagi anak perempuan. 3. Berumur 15 tahun. Pandangan ilmu biologi tentang tanda-tanda remaja yang memasuki masa puber atau balik. Bagi anak laki-laki adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu tumbuh juga rambut di area sensitif. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Perkembangan mental, laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan secara praktis. Bagi anak perempuan, perubahan fisik pada perempuan antara lain terjadi pada pinggul dan daerah dada yang mulai membesar. Tumbuh rambut pada area sensitif, kulit perempuan lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Perkembangan mental perempuan menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin dimanja dan diperhatikan. Apabila menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu, menangis, atau menyesali diri. Larangan bagi yang berhadas besar diantaranya adalah membaca, membawa, atau menyentuh Al-Quran, berdiam di masjid, sholat, sujud tilawah atau sujud syukur dan tawaf. Di antara aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh anak yang telah memasuki usia balik yaitu sholat fardu, menutup aurat, dan menuntut ilmu. Bab 5. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah diantaranya adalah dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan kaum kafir Quraisy. Peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib menggantikan Nabi tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad SAW hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Gua Sur adalah tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW pada saat hijrah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, rombongan Nabi tiba di Kuba. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Setelah salat Jumat, beliau menuju Yasrib, yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatul Rasul, yang disingkat dengan Al-Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum Muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Hikmah dari kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah antara lain: setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Dalam berjuang, seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Perlunya kerjasama semua kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Berikut ini adalah soal-soal latihan untuk persiapan ulangan atau ujian. Buka kembali catatanmu dan cari jawabannya dalam buku tersebut sehingga kalian bisa mengerjakannya. Selamat berlatih.